Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasih Riau gelar acara Training for Editing yang diselenggarakan di ruang teater Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau pada 6 Desember 2025. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau adakan kegiatan sertifikasi pembimbing ibadah haji dan umroh angkatan pertama yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Jatra Pekanbaru pada 12 Desember 2025. Sebagai bentuk perayaan milad program studi bimbingan konseling pendidikan Islam yang ke-6 tahun, Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam ajak kegiatan berupa peringatan yang berlangsung di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada 18 Desember 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan menyajikan informasi mengenai Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau hanya untuk Anda. Bersama saya, Alia Zahra Lubis, inilah Suskadio selengkapnya. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasih Riau gelar acara Training for Editing yang diselenggarakan di ruang teater Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau pada 6 Desember 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, saat ini saya sedang berada di ruang teater Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, di mana tengah berlangsung acara Training for Editing 2025. Bagaimana kelanjutan dalam acara kali ini? Berikut kami sajikan liputannya untuk Anda. Dengan mengusung tema Frame Your Future, Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar acara Training for Editing. Acara ini hadir sebagai sarana belajar, ekspresi, dan media untuk menangkap momen, mengubah cerita menjadi karya yang dapat menginspirasi masyarakat luas. Devi Nur Triana selaku Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa tujuan diadakannya acara ini dapat menambah kemampuan kreativitas mahasiswa dalam bidang desain fotografi maupun videografi, dan kemampuan editing visual yang menarik, serta berharap mahasiswa dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Tujuan dari diadakannya kegiatan Training for Editing ini untuk menambah kemampuan dan kreativitas mahasiswa dalam bidang desain, fotografi, dan videografi, dan juga menambah kemampuannya dalam proses pengeditan visual yang lebih baik, dan juga semakin meningkatkan kemampuan dan kreativitas mahasiswa untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Syahdana selaku pemateri pada acara ini berharap materi yang disampaikan dapat menjadi dampak positif bagi mahasiswa yang hadir dan juga dapat menjadi langkah awal karir mahasiswa ke depannya. Untuk harapan, Syadan berharap materi-materi yang Syadan sampaikan tadi itu bisa dipahami dan bisa dipraktekkan oleh audiens tadi, dan bisa berdampak positif bagi audiens tersebut, baik dalam hanya sekedar menjalankan hobi maupun bisa jadi itu jalan karir mereka ke depannya, seperti itu. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dapat menuangkan ide, membangun konsep, serta menghasilkan karya yang mampu menjadi sarana informasi dan motivasi. Baiklah pemirsa, itulah tadi rangkaian acara pada kali ini. Semoga acara ini dapat terus sukses ke depannya. Dia Alda Faudia, Suci Laila Lestari, Suska TV. Malam Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau tahun 2025 yang berlangsung di lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau pada 8 Desember 2025.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Siska TV, dengan berlangsungnya malam penghargaan mahasiswa berprestasi UIN Suskaryau tahun 2025. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas dedikasi, kerja keras, serta apresiasi yang gemilang para mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Berikut liputannya untuk Anda. Malam penghargaan mahasiswa berprestasi UIN Suskaryau tahun 2025 resmi digelar sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, inovasi, dan kontribusi akademik para mahasiswa yang telah mengharumkan nama universitas di berbagai bidang yang berlangsung di lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suskaryau pada 8 Desember 2025. Prestasi yang diperoleh mahasiswa tahun ini menjadi penegas atas komitmen dalam melahirkan generasi unggul, diiringi upaya penguatan pembinaan dan perbaikan berkelanjutan, serta rencana pembaruan biaya tahun depan untuk memudahkan mahasiswa mengikuti berbagai ajang lomba untuk mendorong mahasiswa lain berprestasi dan mengharumkan nama kampus di tingkat nasional maupun internasional. Hari ini berbangga dan sangat berapresiasi terhadap keberhasilan mahasiswa-mahasiswa kita selama 1 tahun ini. Depan kami akan terus berusaha untuk mungkin ada kelemahan-kelemahan dalam kondisi Ananda semua yang turun lapangan dan sebagainya. Insya Allah ke depan kita akan selalu memperbaiki. Setiap prestasi yang dicapai tidak hanya mencerminkan kapasitas individu, tetapi juga menambah nilai strategis dalam riwayat akademis dan profesional. Inilah momen bagi mahasiswa untuk menunjukkan potensi terbaik yang mengukir rekam jejak yang membanggakan. Kita sebagai mahasiswa memiliki banyak waktu untuk berprestasi, untuk mencoba berbagai hal gitu Kak. Jadi apa salahnya kita tidak mencoba kesempatan ini gitu. Justru menurut saya sangat rugi jika teman-teman tidak ikut bersaing dengan teman-teman baik dari kancah nasional maupun internasional. Setiap prestasi yang diraih mahasiswa menjadi bukti bahwa peluang untuk berkiprah di tingkat nasional maupun internasional terbuka lebar bagi siapa saja yang berani mencoba. Pemirsa, ini tadi serangkaian acara malam panugrahan mahasiswa berprestasi UIN Suskaryau tahun 2025. Semoga teman-teman bisa termotivasi untuk tetap berinovasi dan berprestasi. Awang Fajri Wayudi, Siti Aranda Zahra, Siska TV. Digelar sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskaryau pada 4 Desember 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Siska TV. Saat ini saya sedang berada di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskaryau dan dapat kita saksikan bersama, tepat di belakang saya saat ini tengah berlangsungnya sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penasaran bagaimana keberlangsungannya? Ini dia liputannya untuk Anda. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau kembali menorehkan capaian akademik penting melalui pelaksanaan sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan 7 guru besar baru di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskaryau pada 4 Desember 2025. Sebanyak 7 orang profesor resmi dikukuhkan pada sidang ini. Salah satunya Zaitun yang menyampaikan bahwa proses pengajuan jabatan guru besar membutuhkan waktu dan perjuangan panjang. Meski diwarnai berbagai tantangan, keteguhan dan kesabaran menjadi kunci hingga akhirnya resmi dikukuhkan sebagai guru besar. Alhamdulillah, kalau sebenarnya mengurus atau mengajukan guru besar ini bukan mudah. Berat. Ya, ibu aja hampir 5 tahun baru lolos untuk menjadi guru besar. Tapi walaupun begitu ada manis-manisnya, ada sedih dan duka. Tapi itu dilalui saja dengan penuh keyakinan, kebahagiaan. Segala sesuatu pasti bisa kita lakukan kalau memang Allah berkehendak dan kita mau berusaha. Untuk anak-anak ibu mahasiswa, tetaplah yakin, manjada wajada. Insya Allah. Assalamualaikum. Apandi menyampaikan bahwa pengukuhan ini menjadi momen penting bagi keluarga besar yang telah lama menunggu keputusan resmi tersebut. Ia menilai pencapaian ini sebagai bukti dedikasi dalam dunia akademik, sekaligus menegaskan bahwa kehadiran guru besar baru diharapkan dapat menguatkan pengembangan ilmu di lingkungan universitas. Alhamdulillah sangat gembira sekali, karena untuk mencapai gelar seorang guru besar itu tidak mudah. Penuh perjuangan, ya, kegigihan, kesabaran, dan istiqomah.
Dan yang lebih penting itu adalah berperan bagi rahmat sekalian alam. Karena bagaimanapun semua itu adalah anugerah Allah yang sangat tinggi kepada Profesor Ansor dan teman-teman yang telah memperoleh gelar profesor. Dengan kehadiran para guru besar diharapkan dapat membuka peluang meningkatkan mutu pendidikan dalam perkembangan kegiatan di masa mendatang bagi UIN Suskariau. Baik pemirsa, itu dia tadi pelaksanaan sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan 7 guru besar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Terima kasih telah menyaksikan liputan ini dan sampai jumpa di liputan-liputan Suska TV berikutnya. Rizka Amelia, Hanifah Hoyornisa, Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi mengenai Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau yang telah sukses mengadakan kegiatan sertifikasi pembimbing ibadah haji dan umroh angkatan pertama. Tetaplah bersama kami. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau adakan kegiatan sertifikasi pembimbing ibadah haji dan umroh angkatan pertama yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Jatra Pekanbaru pada 12 Desember 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, Jumat 12 Desember 2025 tengah berlangsungnya kegiatan sertifikasi pembimbing haji dan umroh angkatan pertama tahun 2025 yang dilaksanakan di Hotel Jatra Pekanbaru, di mana kelanjutan acaranya berikut liputannya untuk Anda. Sebagai bentuk komitmen bersama, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau adakan kegiatan sertifikasi pembimbing ibadah haji dan umroh angkatan pertama yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Jatra Pekanbaru pada 12 Desember 2025 dengan mengutamakan standar kompetensi, integritas penyelenggara, serta kepastian perlindungan dan kenyamanan jamaah haji dan umroh. Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk memberikan arahan kepada pembimbing haji dan umroh agar terwujudnya standarisasi pelayanan. Raihani, selaku Wakil Rektor 1 UIN Suskariau, memberikan sertifikasi profesional untuk para pembimbing yang akan bertugas membimbing haji dan umroh, khususnya bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Kegiatan sertifikasi pembimbing ibadah haji dan umrah yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umrah, dan ini merupakan kegiatan yang sangat penting karena memberikan sertifikat profesional, sertifikat profesi kepada para pembimbing haji kita yang akan bertugas untuk membimbing haji dan umrah. Dengan adanya pembimbing ibadah haji dan umroh yang profesional akan melahirkan jamaah yang mandiri, tertib, serta mampu melaksanakan ibadah haji dan umroh sesuai dengan syariat. Sertifikasi pembimbing ibadah haji ini melahirkan calon-calon pembimbing yang profesional. Profesional pembimbing itu ukurannya mereka mumpuni di bidang, penuh integritas, itu harapannya banyak gitu, karena sesuai dengan kebutuhan jamaah haji, jamaah umroh tidak sebanding yang selama ini kita miliki. Diharapkan ke depannya, kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas para pembimbing, sehingga mampu memberikan pelayanan dan bimbingan ibadah yang berkualitas. Baiklah pemirsa Suska TV, itulah tadi serangkaian kegiatan sertifikasi pembinaan haji dan umroh. Semoga kegiatan ini kedepannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Awang Fajri Wahyudi, Arshila Zahara Putri, Suska TV. Panitia Pelaksana Pelantikan dan Rakerda MPD Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia adakan kegiatan pelantikan ICMI masa bakti 2025 sampai dengan 2030 yang dilaksanakan di Aula Mal Pelayanan Publik Pekanbaru pada 12 Desember 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, Jumat 12 Desember 2025 tengah berlangsungnya pelantikan MPD ICMI Orda Pekanbaru yang dilaksanakan di Aula Mall Pelayanan Publik Pekanbaru, di mana kelanjutan acaranya berikut liputannya untuk Anda. Dengan penuh semangat
dan antusias, panitia pelaksana pelantikan dan Rakerda MPD, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, adakan acara pelantikan ICMI Masa Bakti 2025 sampai 2030 yang dilaksanakan di Aula Mall Pelayanan Publik Pekanbaru pada 12 Desember 2025. Agung Nugroho, selaku Wali Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa dengan potensi yang luar biasa, ICMI mampu berkolaborasi dan memberikan ide, gagasan, serta pemikiran kepada pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga tepat dalam mengambil suatu kebijakan. Wah, ISMI ini luar biasa, potensi di dalamnya kita tahu bahwa di sini adalah cendekiawan, orang-orang hebat. Tentu kami yang membutuhkan ISMI, jadi bukan ISMI membutuhkan pemerintah kota, tapi pemerintah Kota Pekanbaru yang membutuhkan ISMI dalam berkolaborasi, memberikan ide, gagasan, dan pemikiran. Kondisi distribusi saat ini tidak hanya berpengaruh pada sistem ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada sistem pendidikan, sehingga kebijakan yang dilakukan pemerintah kota harus mengikuti perkembangan dan perubahan. Masalah sebenarnya banyak ya, tapi ada dua yang menjadi prioritas. Yang pertama itu adalah kondisi disrupsi yang sekarang ini, yang itu amat berpengaruh bukan hanya kepada persoalan ekonomi, tapi disrupsi itu juga berpengaruh kepada berbagai persoalan sistem pendidikan. Kemudian yang pada dampaknya adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah kota yang mungkin tidak bisa lagi secara konvensional. Sudianto, selaku ketua pelaksana pada kegiatan ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota Pekanbaru karena sudah memfasilitasi acara dari awal hingga akhir, dan berharap agar nantinya ICMI bisa terus bersinergi dalam membangun Kota Pekanbaru. Ada suatu harapan, mudah-mudahan ISMI MPD Orda Kota Pekanbaru ini bisa bersinergis dengan wali kota dan bisa memberikan kontribusi pemikirannya ya dalam membangun Kota Pekanbaru ke depan. Semoga ke depannya pelantikan ICMI ini menjadi titik awal penguatan peran cendekiawan Muslim dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Pekanbaru. Baiklah pemirsa Suska TV, itulah tadi serangkaian kegiatan pelantikan ICMI. Semoga kegiatan ini dapat menumbuhkan solidaritas antara kita semua. Awang Fajri Wahyudi, Arshila Zahara Putri, Suska TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puncak Milad Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang ke-29 tahun yang dilaksanakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada 16 Desember 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Suska TV, tengah berlangsungnya Milad Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang ke-29. Bagaimana keseruan acara pada hari ini? Berikut liputannya untuk Anda. Diawali dengan arak-arakan oleh para mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada acara perayaan Milad Manajemen Pendidikan Islam yang ke-29 tahun yang dilaksanakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau pada 16 Desember 2025. Kedepannya, MPI diharapkan mampu menghadirkan warna baru yang lebih konstruktif dalam dunia pendidikan, dengan peran aktif dalam pengelolaan lembaga, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pendidikan. MPI ditargetkan menjadi salah satu pendorong utama peningkatan kualitas pendidikan nasional. Harapan kita mudah-mudahan MPI ke depannya menambah nuansa lebih baik di dalam dunia pendidikan, ya terutama dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan, sumber daya manusia dan lainnya, sehingganya kita bisa membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Program studi manajemen pendidikan Islam terus menunjukkan perkembangan prestasi yang positif dari waktu ke waktu, didukung oleh komitmen dalam menjaga mutu pendidikan dan pembinaan mahasiswa, sehingga menjadikannya sebagai program studi unggulan yang nantinya semakin dipercaya dan diminati oleh calon mahasiswa pada tahun-tahun mendatang. Bisa mencatatkan
perjalanan prestasi yang meningkat lagi, biar menjadikan program studi manajemen pendidikan Islam menjadi program unggulan dan juga menjadi favorit bagi mahasiswa untuk bergabung di program studi manajemen pendidikan Islam di tahun-tahun selanjutnya. Bersatu dalam jalinan silaturahmi yang kuat, bergerak bersama melalui kolaborasi karya yang inovatif, serta terus menorehkan prestasi sebagai wujud komitmen bersama untuk mendorong kemajuan dan kejayaan manajemen pendidikan Islam ke depannya. Baik pemirsa, itulah tadi serangkaian dari acara Puncak Milad Manajemen Pendidikan Islam yang ke-29. Semoga Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan terus melahirkan generasi yang unggul, berkarakter dan terus berdaya saing tinggi. Febrian Adi Kusuma, Siti Ananda Zahra, Siska TV. Setelah ini, kami akan menyajikan informasi mengenai program studi bimbingan konseling pendidikan Islam yang telah memeriahkan milad ke-6 tahun. Tetaplah bersama kami. Sebagai bentuk perayaan milad program studi bimbingan konseling pendidikan Islam yang ke-6 tahun, Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam tajuk kegiatan berupa peringatan yang berlangsung di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasib Riau pada 18 Desember 2025. Memperingati hari jadi program studi bimbingan konseling pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang ke-6 tahun. Kegiatan ini merupakan kegiatan seremonial, sehingga Himpunan Mahasiswa Program Studi BKPI turut andil dalam keberlangsungan acara ini, dilaksanakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau pada 18 Desember 2025. Sukma Erni selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan menjelaskan bahwa perayaan milad ini mencerminkan karakter BKPI UIN Suska Riau dengan perpaduan nuansa keislaman, budaya, dan keilmuan yang terlihat jelas sepanjang rangkaian acara, khususnya dalam menyampaikan sambutan yang menunjukkan etika serta tata krama Melayu sebagai bentuk penguatan kearifan lokal. Di milad ini tadi kita lihat bahwa yang mereka hadirkan ya itu adalah ciri ya dari BKPI UIN Suska Riau, nuansa keislaman, nuansa budaya, nuansa keilmuan sangat terasa ya ketika mereka menyampaikan sambutan, mereka mempersilahkan, itu nampak ya. Vina Wimanda Putri selaku Ketua Pelaksana menuturkan bahwa acara ini digelar untuk memperkuat rasa memiliki serta menunjukkan bahwa mahasiswa BKPI memiliki ruang kebersamaan dan tidak berjalan sendiri selama menempuh pendidikan di perantauan. Baik, tujuan acara ini kita buat agar memperlihatkan kepada keluarga besar BKPI sendiri bahwasannya kita itu bukanlah sendiri di perantauan ini, kita memiliki keluarga yang sudah 6 tahun untuk menempuh pendidikan yang sudah sejauh ini dan memperlihatkan bahwasannya selama 6 tahun itu bukanlah waktu yang singkat, namun prodi BKPI sudah menjadi prodi yang solid dan menjadi prodi yang berprestasi. Dengan perjalanan 6 tahun yang telah dilalui, BKPI tumbuh menjadi prodi yang kompak dan dikenal dengan berbagai pencapaian prestasi. Rizky Rianda, Diana Priansyah, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tajuk acara workshop fotografi demi meningkatkan keterampilan fotografi terhadap mahasiswa tersebut, yang dilaksanakan di ruang teater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Saat ini saya berada di ruang teater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau dalam acara seminar fotografi yang ditaja oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Bagaimana kelanjutan acara pada kali ini? Berikut liputannya untuk Anda. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi taja acara workshop fotografi demi meningkatkan kemampuan fotografi terhadap mahasiswa tersebut yang dilaksanakan di ruang teater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau pada 5 Desember 2025.
Pemateri Rizky Afrian Zaid menyampaikan bahwa para peserta menunjukkan antusias yang sangat tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan selama sesi berlangsung. Ia menegaskan bahwa interaksi tersebut menjadi tanda positif terhadap minat mahasiswa dalam mempelajari fotografi secara lebih dalam. Kayaknya kalau tadi peserta-pesertanya antusias banget, banyak pertanyaan-pertanyaan juga tadi. Tapi kayaknya kalau bisa besok kita audiensnya lebih banyak lagi, jadi lebih seru lagi. Semoga bisa lebih seru lagi. Ketua Pelaksana Febrian Adi Kusuma menjelaskan bahwa workshop fotografi pada tahun ini dapat berlangsung dengan lancar, sesuai dengan harapan panitia penyelenggara. Febrian juga menginginkan workshop ini terus diadakan secara rutin setiap tahun, sehingga menjadi program tetap Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Untuk kesan saya terhadap acara ini alhamdulillah berjalan cukup lancar, dan untuk pesannya untuk kedepannya semoga acaranya bisa disusun lebih baik lagi siapapun itu ketua pelaksananya, dan ya semoga acara ini akan terus diselenggarakan setiap tahunnya agar semua mahasiswa ilmu komunikasi bisa memahami fotografi yang sangat bagus. Bersamaan dengan pemateri yang mumpuni, diharapkan kegiatan ini dapat menambah wawasan serta kemampuan para mahasiswa yang lebih baik. Itulah Pemirsa Suska TV, rangkaian acara seminar fotografi yang ditaja oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Awang Fajri Wahyudi, Diana Priyansa, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar acara Jalan Santai 2025 yang dilaksanakan di halaman Gedung Rektorat UIN Suska Riau pada Sabtu 20 Desember 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, saat ini saya sedang berada di acara Jalan Santai Sehat Bersama yang dilaksanakan di halaman Gedung Rektorat UIN Suska Riau. Bagaimana keseruan dalam acara kali ini? Berikut liputannya untuk Anda. Berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Sebagai upaya mempererat silaturahmi antar mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Gelar acara Jalan Santai dilaksanakan di halaman Gedung Rektorat UIN Suska Riau pada 20 Desember 2025. Acara Jalan Santai ini diikuti oleh mahasiswa dengan rute mengelilingi area kampus UIN Suska Riau. Acara ini tidak hanya diisi dengan kegiatan jalan santai, namun juga berbagai kegiatan menarik lainnya seperti pembagian door prize dan hiburan yang menambah antusias peserta. Tiwi Wulandari selaku Ketua Pelaksana mengatakan bahwa acara ini merupakan upaya untuk menumbuhkan semangat hidup sehat dan berharap dapat memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas. Tujuan diadakannya Jalan Santai ini upaya untuk meningkatkan kebersamaan, kesehatan, dan mempererat hubungan sosial, Kak. Harapan kami yaitu untuk kedepannya untuk menumbuhkan semangat para peserta untuk hidup sehat dan aktif di kesibukan sehari-harinya, Kak. Yang pastinya seneng, Kak, karena banyak yang support juga. Ariel Juantari selaku peserta Jalan Santai mengucapkan rasa terima kasih kepada HMPS Bimbingan Konseling Islam dan merasa bahagia serta senang mengikuti acara ini. Tanggapan kami untuk acara Jalan Santai kali ini bagus dan sangat bahagia. Kami berterima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam telah mengadakan acara ini. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa Bimbingan Konseling Islam dapat terus aktif dalam kegiatan positif, mampu menjaga solidaritas dan kebersamaan. Pemirsa, itulah tadi rangkaian acara pada kali ini. Semoga acara Jalan Santai ini semakin sukses ke depannya. Awang Fajri Wahyudi, Suci Laila Lestari, Suska TV. Informasi mengenai program studi bimbingan konseling Islam yang telah sukses menggelar acara Jalan Santai tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Alia Azhara Lubis, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.